Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Aprilia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana peran guru dalam bimbingan konseling untuk pembentukan nilai moral pada peserta didik di sekolah dasar. Guru memiliki peranan yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dalam bimbingan dan konseling, guru memberikan fasilitas bimbingan kepada peserta didik. Guru memberikan layanan konsultasi yang baik dan menyenangkan supaya peserta didik merasa nyaman dalam belajar. Guru pada sekolah dasar memiliki peranan yang andil dalam pemenuhan tugas perkembangan peserta didik, baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Dengan layanan bimbingan dan konseling bisa membuat siswa menggapai keinginan belajar, menolong siswa mencapai prestasi akademik dan mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga bisa menciptakan aura positif dalam diri siswa. Kemudian, dengan bimbingan dan konseling, siswa mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan hal yang dirasakannya dan berbagai macam permasalahan yang dihadapi siswa kepada gurunya. Manfaat penting pelayanan bimbingan dan konseling sangat diperlukan di sekolah. Salah satunya adalah di sekolah dasar. Hal ini diperlukan oleh peserta didik di sekolah dasar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, untuk mengatasi masalah-masalah dalam belajar, untuk memotivasi peserta didik dalam belajar, dan untuk memberikan kesadaran moral kepada peserta didik, sehingga peserta didik memiliki nilai moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di era modern ini, nilai moral dalam pendidikan mengalami penurunan. Contoh perilaku penurunan nilai moral yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar dapat dilihat dari video berikut. Salah mana ya, Pak? Jawab apa, Pak? Bukan gitu. Kan memang Busri mengapa manggil Dava? Karena kemarin Sama terlalu kan belum tua, Pak. Jangan kan, Pak. Alam mau sih, Pak. Sama mari kau sih di sekolah. RA marah bukan kepalang. Siswa kelas 6 sebuah sekolah dasar di Surabaya ini tidak terima ketika ditegur pihak sekolah. RA dinasihati karena kedapatan merokok di luar pagar sekolah. Dari kedua contoh video tersebut terlihat siswa sekolah dasar yang berperilaku menyimpang serta mengalami penurunan moral. Menurut saya, hal ini merupakan dampak dari krisis moral pada anak yang dialami pada zaman sekarang. Tentu ini berakibat tidak baik bagi masa depan bangsa Indonesia. Contoh lain dari penurunan moral misalnya kegiatan siswa dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Masih banyak ditemukan siswa yang menggunakan bahasa yang kurang baik sehingga menyakiti hati dari orang lain atau teman yang diajak berbicara. Hal tersebut mencerminkan perilaku yang kurang sopan dengan orang lain. Penggunaan bahasa yang tidak baik bukan masalah satu-satunya, tapi beberapa anak juga kurang memiliki rasa hormat kepada orang tua dan guru. Tidak tanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada guru di sekolah, sering berbohong atau tidak jujur dengan teman maupun guru, saling membenci antar teman yang akan membuat pertengkaran atau perkelahian antar siswa, dan masih banyak masalah yang terjadi di dalam sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka harus ada usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, yaitu mendidik anak dengan nilai moral. Dalam membentuk moral yang baik, sudah menjadi tugas guru. Moralitas merupakan sistem nilai mengenai baik atau buruk tindakan seseorang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Moralitas berkaitan dengan karakter yang biasa digunakan untuk merujuk dimensi moral seseorang. Merosotnya nilai-nilai moral di kalangan anak menjadi keprihatinan bersama, terlebih pada sektor pendidikan. Sebagai upaya untuk menguatkan nilai-nilai moral anak, pemerintah perlu membuat kebijakan mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bagian integral dalam pendidikan yang merupakan tugas semua pihak baik sekolah, keluarga maupun masyarakat. Guru mempunyai peran utama dalam menanamkan karakter pada siswa, karena sejatinya pendidikan karakter mencakup berbagai aspek yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan. Keberadaan guru yang mempunyai peran
dapat mengambil peran yang lebih optimal dalam menanamkan nilai-nilai moral sesuai dengan agama dan budaya sehingga terbentuk generasi anak yang berkarakter. Nilai moral ini tentu sangat penting ditanamkan pada diri siswa seperti bersikap patuh kepada orang tua dan guru, selalu berbuat baik kepada sesama teman sehingga tidak terjadi pertengkaran antar teman. Mengajarkan siswa untuk selalu mematuhi peraturan dan disiplin dalam semua hal. Sekolah merupakan agen sosialisasi dalam pembentukan karakter siswa setelah lingkungan keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan oleh guru adalah memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik untuk bisa membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, menurut Darmiati Zuhdi, mengatakan semua pengalaman di sekolah digunakan untuk mengembangkan perilaku yang baik bagi siswa. Pendidikan moral bukanlah sebuah hal yang baru dalam dunia pendidikan pada dasarnya. Pendidikan memiliki tujuan yaitu untuk membimbing peserta didik untuk menjadi cerdas dan memiliki tingkah laku yang berbudi pekerti yang luhur. Jika dikaitkan dengan ideologi negara Indonesia, yaitu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar, diharapkan peserta didik bisa memiliki nilai moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut pendapat Likona, beliau menyatakan bahwa nilai-nilai moral yang harus diajarkan di sekolah adalah rasa hormat dan tanggung jawab, kejujuran, keadilan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin, merawat orang lain, kerjasama, keberanian, dan sikap demokratis. Berdasarkan konsep tersebut, maka teori nilai moral yang seharusnya diajarkan di sekolah perlu menjadi dasar pengembangan layanan bimbingan dan konseling bagi pembentukan nilai moral pada siswa di sekolah dasar. Karena salah satu tujuan dalam bimbingan konseling adalah penanaman sikap kepada siswa. Likona juga menjelaskan pentingnya karakter yang baik, yaitu moral knowledge atau perasaan moral atau mental, dan tindakan moral atau moral action. Yang pertama, yaitu pengetahuan moral. Terdiri dari 6 bidang: kesadaran moral atau mengetahui nilai-nilai, membuat perspektif, penalaran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. Yang kedua, yaitu moral feeling. Ada 6 hal yang merupakan aspek emosional yang seseorang harus dapat merasakan menjadi orang berkarakter, yaitu hati nurani, kepercayaan diri, empati, atau merasakan penderitaan orang lain, mencintai dengan baik, pengendalian diri, mampu mengendalikan diri, dan rendah hati. Yang ketiga yaitu tindakan moral, yaitu pengetahuan moral yang menjadi tingkah laku yang baik sesuai dengan pengetahuan yang diketahui. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sekolah harus menghidupkan pendidikan nilai dan moral untuk pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, guru memiliki peranan yang besar untuk pembentukan karakter peserta didiknya. Moral anak dapat terbentuk dengan adanya pembiasaan diri anak sendiri, tetapi pembiasaan tersebut juga dipengaruhi dengan lingkungan sosial anak. Guru harus membimbing peserta didik ke arah yang lebih baik guna tercapainya tujuan pendidikan. Pembentukan nilai moral pada siswa sekolah dasar dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru di sekolah dasar perlu memperhatikan 3 tahapan penting yang ditekankan oleh Likona agar sikap tersebut dapat terbentuk menjadi baik. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa teori perkembangan moral dijadikan sebagai landasan filosofis dalam memberikan pelayanan bimbingan di sekolah dasar. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai bagaimana peran guru dalam bimbingan konseling untuk pembentukan nilai moral pada peserta didik di sekolah dasar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.